pimpin kita dalam doa. Duduk yang rapi, lipat tangan, jangan isap jari. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih karena Father sudah pimpin kita dalam doa. Silakan berdoa. Baik, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Marianto, Hadir, Mona, hadir, Tetan, hadir, Setiani, hadir, Ayu, hadir, Santo, hadir, Pares, hadir, Marce, hadir, Anastasia, hadir, Nadia, hadir Ibu, Dede, hadir, Emiliana. hadir Ibu, Berarti semua hadir kok. ya Ibu, Tidak ada yang ada, jadi baik. Ibu mau tanya, kira-kira tadi pagi siapa yang makan bekal dari ibu atau dia punya mama? Semua makan kok. Semua makan bekal dari mama atau ibu. Makan apa? nasi dan susu 1 gelas, Nasi 1 piring dengan susu 1 gelas. Terus apa lagi? bubur 1 piring, Bubur 1 piring. bubur 1 piring dan susu 1 gelas, Bubur 1 piring dengan susu 1 gelas. Ada yang lain? nasi 1 piring dan susu 1 gelas, bubur 1 piring, Bubur 1 piring. Ada yang lain? bubur 1 piring, Bubur 1 piring. Semua makan bubur 1 piring, nasi 1 piring, minum susu 1 gelas. Terus tidak ada yang minum air putih kok. ada, Air putih berapa gelas? 1, 1 gelas. Jadi baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjumlahkan benda-benda di sekitar kita. Menjumlahkan benda-benda di sekitar kita. Itu mata pelajaran matematika. Menjumlahkan benda-benda di sekitar kita. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, maka setelah kita mempelajari tujuan pelajaran kita, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi penjumlahan sebagai proses penjumlahan dan bisa memahami penjumlahan. Bahkan tujuan pembelajaran kita ini juga anak-anak mampu untuk bisa menceritakan benda-benda tersebut, penjumlahan tersebut menjadi sebuah cerita. Bisa kok? Bisa. Pasti bisa. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Jadi baik, sebelum kita mulai, kita menyanyi salah satu lagu. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Semua bangun berdiri.
akan memulai dengan materi kita saat ini. Semua fokus ke sini. Masih semangat kok? Masih. Kalau semangat, perhatikan di depan sini. Tujuan kita hari ini tentang menjumlahkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba kamu perhatikan di depan sini. Benda apa yang ada di depan sini? Ini benda-benda apa? Ada Lidi, ada lidi, pensil, kelereng, tomat, ada lidi, ada pensil, ada kelereng, dan ada tomat. tomat. Perhatikan baik-baik di depan. Yang ibu pegang ini apa? Lidi, Ini adalah lidi, tujuan lidi ini untuk menghitung. kita bisa pakai hitung. Kamu perhatikan di sini. Kita mulai menghitung ya. Ini lidi ada berapa? 3, Terus kalau ibu tambah lagi di tangan kiri, ini ada 4, di kanan ada 3, di kiri ada 4. Kalau ibu gabungkan menjadi 1, maka dia punya jumlah berapa? 7, Ada 7. betul 7 ko atau Betul. Kalau betul, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya adalah 7. 7. Salah satu contoh lagi. Yang ini ada berapa? 2, Terus kalau ibu tambah 3, maka jumlahnya ada 5. Kalau 2 di sebelah kiri, kiri di 3 di sebelah kanan. Kalau sudah kasih gabung maka menjadi 5. 5. Satu contoh lagi. Ini lidi ada berapa? 4. Ada 4. 4. Terus kalau ibu tambah lagi 4 di tangan kiri, maka jumlahnya ada 8. Kita pindah lagi di benda berikut. Tadi yang pertama ini benda-benda apa? Ini benda apa? Lidi. Sekarang benda yang berikut ini benda apa? Pensil. Adalah Pensil. pensil ini dia fungsi apa? Perhatikan baik-baik. Ini pensil di tangan kiri ada berapa? 3. Ada 3. Kalau di sini ada 1. maka kalau ibu kalau gabungkan maka dia akan menjadi 4. Satu contoh lagi. Kalau ini 1. kalau ini 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Mengerti? Mengerti. Yang tidak tahu
Ini ada berapa? 6. Ada 5. Kalau di kiri 4 dan di kanan ada 6. Maka kalau ibu suka dikumpul jadi 1, gabungkan menjadi 1, 4 tambah 6, maka dia pun jumlah berapa? 10. Jumlah 10. Satu lagi, satu contoh lagi. Ini ada berapa buah kelereng? 2. Kalau di tangan kanannya ibu 2. Siapa yang bisa jawab? Kalau ibu kasih garam, ibu minta salah satu siswa, tapi semua angkat tangan, maka jawab semua. Jumlah berapa? 4. 2. Terus yang berikut, benda yang berikut, benda apa? Ada benda koma. Dapat lihat yang di belakang, dapat lihat yang di koma. Ini tomat di tangan kanan ibu ada berapa? 3. Di tangan kiri ada 3. Kalau digabungkan maka menjadi 6. Ini satu contoh lagi. Yang ini berapa? 1. Terus 1. 1. Kalau digabungkan maka 2. menjadi 2. Sudah mengerti? Mengerti kok? Nanti bisa jawab soal. Oke, baik. Sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita, untuk kita hitung lagi, ibu minta beberapa siswa untuk masuk ke depan. 4 siswa, siapa yang berani? 4 siswa. Ibu minta 4 siswa untuk maju ke depan. Perhatikan di paham. Kalau dalam penjumlahan, maka simbolnya apa? Simbolnya ini bukan huruf T, oh. Ini adalah simbol dari penjumlahan. Bukan huruf T yang biasa bilang A, B, T, tapi ini adalah simbol dari penjumlahan. Nah, kalau setelah penjumlahan, contoh 1 tambah 1, maka ada simbol apa lagi? Ya, ini adalah simbol-simbol penjumlahan. Itu ada tambah dan juga ada sama dengan. Ada kalau 4 orang yang di depan, maka ibu kasih mereka pertanyaan. Ibu jawab.
Untuk kawan-kawan, praktekkan di depan sini. Dan kawan-kawan yang duduk, perhatikan. Deva nomor 2, Tiara nomor 1. Deva nomor ini 2, Tiara nomor 1, Mario nomor 3, dan Maya nomor 4. Mario punya buah tong. Mari kamu praktekkan di depan sini. Kita coba bersama dengan kawan-kawan. Nomor 1. Siapa yang nomor 1? Di tangan kanan ada 2. 2 apa? 2 pensil. 2 pensil. Terus Tangan kiri ada 4 pensil. 6. maka jumlahnya ada 6. Betul kok kawan-kawan? Betul. Berarti 2 pensil ditambah 4 pensil sama dengan berapa pensil? 6 6 pensil. pensil. Yang kedua, Di tangan kanan ada 1 ditambah paling kiri ada 7. maka jumlahnya ada 8. 8. 1 ditambah 7 sama dengan D8. Terus nomor yang berikut. Di tangan kanan ada 3 tambah Tomat. buah tomat. Tambah di tangan kiri ada 3 buah tomat. Kalau digabungkan sama dengan 6. Jadi kalau 3 buah tomat ditambah 3 buah tomat sama dengan 6 buah tomat. Yang berikut. Di sebelah kanan saya ada 4, di tangan kiri saya ada 6. Digabung 10. Digabungkan menjadi 10. 10 buah. Bisa mengerti kok? Sudah atau belum? Sudah. Jadi kalau 1 ditambah 2 sama dengan, kalau Budi punya pensil ada 2 seperti ini. Budi punya pensil 2, terus dia punya kawan Siti kasih dia 3 pensil. Maka Budi punya pensil berapa semua? 5. Ada 5. 5 pensil. Satu contoh lagi. Dede punya kelereng ada 4 buah di rumah. Terus setelah keluar sekolah, Dedek beli tambah. Tadi berapa yang ada di rumah? 4. Ada 4 buah yang ada di rumah. Setelah keluar sekolah, Dedek beli tambah 2 lagi. Maka Dedek punya kelereng sudah berapa buah semuanya? 6 buah kelereng. Bisa mengerti kok? Bisa paham? Masih semangat kok atau Kalau masih, sekarang adik-adik duduk secara berkelompok. Angkat diri.
sudah. Hitung gigi. Hitung baik-baik, hitung tunjuk aku.
Hitung baik-baik ya. Hitung baik-baik.
Hitung baik-baik, lihat kembali untuk hitung baik-baik. Lihat kembali yang kamu sudah kerja untuk hasil yang ada. Lihat kembali supaya tidak aktif. Semua sudah? Sudah. Sebelum kita presentasi, semua bangun berdiri. Semua bangun berdiri. Kita menyanyi lagu yang 1+1. Bisa kok? Bisa. Eksekusi baik-baik supaya bisa. Dedek boleh diri pada pesan. Untuk bisa bergerak, jangan tertolak di kursi. Kakak keluar dari sini. Ya, dedek boleh keluar ke sana. Supaya jangan kena kursi. Sudah? Sudah. Siap. Kita sama-sama menyanyi lagu 1+1. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4.
Kelompok yang lain, kelompok 2 nanti tanggapi hasil dari kelompok 1. Atau benar atau salah. Silakan dengar hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Kami akan kasihkan hasil diskusi kami. Kelompok 1, nomor 1, 9 tambah 4, 13. Sama dengan 13. Jawaban. Nomor 2, ada 8 pensil di kotak pensil dan 4 pensil di laci. Berapa banyak pensil? Semuanya. Jawaban. 8 pensil tambah 4 pensil sama dengan 7. 12. Nomor 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. Jawaban. Nomor 4, 8 tambah 2 sama dengan 10. Jawaban. Nomor 5, ada 5 bunga berwarna merah dan 4 bunga berwarna putih. Berapa banyak bunga semuanya? Jawaban. 5 bunga tambah 4 bunga sama dengan 9 bunga. Oke, baik. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 2, kira-kira kelompok 1 punya hasil diskusi sudah toh, jawaban sudah toh atau belum? Sudah. Sudah benar Sudah. atau ada yang salah? Ada. Tidak. Benar toh atau salah? Benar. Kalau benar, mari kita tepuk tangan. Selanjutnya kelompok berikut. Terima kasih, kami akan presentasikan hasil diskusi kami kelompok 2. Nomor 1, 9 tambah 4 sama dengan 13. Nomor 2, ada 8 pensil di kotak pensil dan 4 pensil di laci. Berapa banyak pensil semuanya? Jawaban. 8 pensil tambah 4 pensil sama dengan 12 pensil. Nomor 3, 3 tambah 4 sama dengan jawaban 7. Nomor 4, 8 tambah 2 sama dengan jawaban 10. Nomor 5, ada 5 bunga berwarna merah dan 4 bunga berwarna putih. Berapa banyak bunga semuanya? Jawabannya 5 bunga tambah 4 bunga sama dengan 9 bunga. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 punya hasil diskusi. Kelompok 1 bagaimana?
kelompok 2. Dua. Ibu kasihkan pertanyaan untuk kamu bisa selesaikan di buku kamu. Selesaikan untuk bisa jawab. Kalau siapa yang jawab, maka dengar dia punya soal. Naya mempunyai 6 ikat rambut. Kemudian ibunya membeli lagi 4 ikat rambut di pasar. Berapakah ikat rambut Naya? 10. Kerja dulu, pikir dulu. Ini langsung jawab. Nanti ibu tanya dari kelompok yang lain. Ibu ulang dia punya soal ya. Harus jawabnya. Dengar soalnya baik-baik. Mario mempunyai 9 pensil. Kemudian Devan memberikan 1 pensilnya kepada Mario. Maka jumlah pensil Mario semuanya ada titik-titik. Kelompok 1 10. yang lain 10. yang 10. kelompok 1 punya 10. Sekarang kelompok 2. Depan Mario mempunyai pensil 9. Kemudian Devan memberikannya 1 pensil. Maka berapa jumlah semua pensil yang Mario? Berapa? 10. Yang lain? 10. 10 juga. Berikut ibu kasih soal. Kelompok 1 pun soal sendiri, kelompok 2 pun soal sendiri. Mona punya 5 bunga kembang sepatu. Terus kakaknya menanam lagi 5 bunga ros. Maka berapa jumlah bunga tersebut? 10. Ya, 10. 10 dapat dari mana? Ya, berapa bunga? Berapa bunga ros tadi? 5. Terus bunga kembang sepatu ada berapa? 5. Maka jumlahnya ada 10. 10. Terus kelompok 2. Ayu mempunyai 10. Ayu mempunyai 5 buah jeruk. Kemudian Naya memberikan 3 buah jambu. Maka berapa jumlah buah 8. Ayu dan Ayu ada berapa? Ya, 8. ada 8. 8 didapat dari mana? Jambu. 8 itu dapat dari berapa kan? Berapa? Ya, 8 itu didapat
jeruk tambah 3 buah apa? Maka jumlahnya ada 8. Baik, terima kasih atas hasil presentasi adik-adik. Sudah bisa mengerti atau ibu tambah soal lagi? Ibu tambah soal rebutan. Anastasia mempunyai 5 butir kelereng. Kemudian Marianto memberikan 5 butir kelereng lagi kepada Anastasia. Berapakah jumlah semuanya? 10. Berarti kelompok 2 kurang. Kelompok 2 kurang. Satu soal lagi. 6 tambah 3 sama dengan titik-titik. Ya? Tidak senang. Ini soal rebutan. Ibu ulang. 8 tambah 2 sama dengan titik-titik. 10. Ya, jawabannya adalah 10. 10. Oke, baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tidak boleh tahu. Duduk kembali di tempat masing-masing. Sudah duduk kok? Sudah. Duduknya diam-diam sudah. Semua sudah kembali ke tempat masing-masing. Sudah. Kalau sudah, mari kita kembali membahas kembali materi kita. Masih ingat kok? Masih ingat kita materi yang kita bahas tadi? 2 tambah 2 sama dengan 4. tujuan pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan bilangan. Ingat, catat pula nanti mama tanya, bilang kemarin kamu belajar apa? Bilang tadi belajar matematika tentang penjumlahan bilangan. Menjumlahkan bilangan benda-benda yang ada di sekitar kita. Yaitu ada benda apa? Lidi. Terus ada kelereng. Terus ada pensil. Terus ada tomat. Itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita bisa hitung buah tomat, ada 2 tomat tambah 2 buah tomat, maka jumlahnya ada berapa buah tomat? 4. Ada 4 buah tomat. 2 butir kelereng ditambah 7 butir kelereng, maka hasilnya adalah 9 butir kelereng. Terus 2 lidi, 2 batang lidi ditambah 3 batang lidi sama dengan titik-titik
titik batang lidi? 5. Ada 5 batang lidi. Terus 5 pensil ditambah dengan 2 pensil, maka hasilnya adalah 7 buah pensil. Berarti adik-adik, anak-anak masih ingat materi kita hari ini tentang menjumlahkan bilangan. Masih ingat? Masih. 2 tambah 8 sama dengan 10. 1 tambah 9 sama dengan 10. 5 tambah 5 sama dengan 10. 7 tambah 2 sama dengan 9. Oke, baik. Materi kita hari ini tentang penjumlahan bilangan. Ibu mau tanya kembali, simbol penjumlahan itu apa? Tambah. Betul? Betul. Ayo, simbol penjumlahan itu apa? Tambah. Ayo, masih semangat. Masih. Maria masih semangat. Masih. Masih semangat. Betul. Betul. 3 tambah 3 sama dengan 8, Maria. 6. 3 tambah 3 sama dengan 6. 6. Masih ingat materi kita hari ini tentang apa? Penjumlahan Penjumlahan bilangan. Maka materi kita sudah hampir selesai. Sebelum itu Ibu kasih PR. Silakan kerjakan PR di rumah bersama dengan orang tua, dibantu oleh orang tua, bapak atau mama atau kakak. Silakan tulis PR yang ada di papan tulis 5 nomor. Tulis PR dan bawa pulang ke rumah untuk dikerjakan di rumah. Silakan tulis PR. Anastasi sudah tulis. Silakan tulis PR dan bawa pulang ke rumah untuk kerja sama-sama dengan orang tua.
Semua sudah tulis PR? Sudah. Kalau sudah, tutup itu buku. Semua sudah betul? Sudah. Harus tulis. Pulang kasih tunjuk papa dengan mama, orang tua untuk sama-sama kerja. Sudah tulis PR semua? Sudah. Sudah tulis PR semua? Sudah. Tutup buku. Tutup buku sudah. Dan ingat, pulang sampai di rumah harus belajar. Untuk apa kita belajar? Kita belajar ini supaya apa? Pintar. Pintar. Kita pintar, kita bisa hitung, kita bisa baca, kita bisa Tulis. kita bisa tulis. Bisa belajar di rumah kok? Bisa. Ingat PR minggu depan. Sebelum kita memulai pelajaran kita, maka ibu akan periksa itu PR. Setelah periksa PR baru kita mulai dengan kita materi yang baru. Bisa kok? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa kerja sama-sama dengan orang tua? Bisa. Kalau bisa berarti ini PR nanti nilainya dapat 10. Siapa yang berani dapat 10? Ini PR. Siapa yang berani nanti dia punya dapat 10? Angkat tangan memang supaya ibu tahu. Jangan ragu-ragu. Bisa kok? Bisa. Bisa dapat nilai 10? Bisa. Berarti nanti sama-sama kerja dengan orang tua. Berani kerja sama-sama dengan orang tua? Berani. Berarti pintar-pintar semua. Ingat, sampai di rumah kerja itu PR. Bukan hanya kerja PR saja, tetapi belajar. Harus belajar supaya kita Pintar. kita pintar dalam menulis, menghitung dan Baca. membaca. Siapa yang sudah bisa baca lancar? Satu orang sah. Siapa yang sudah bisa hafal A sampai Z? Sudah bisa hafal itu ABC sampai Z. Semua bisa. Bisa. Kasih turun tangan sudah. Berarti pulang nanti harus belajar. Jadi baik menyimpan buku sudah, tutup itu buku. Menyimpan sudah untuk kita Pulang. kita pulang. Tutup itu buku. Sudah menyimpan kok? Sudah. Kalau sudah, materi kita hari ini sudah selesai.
silahkan diraih Padanjan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Nadia sudah pimpin kita dalam doa. Silakan pulang dan sampai jumpa di minggu depan. Siap sudah.